Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Bang Sidik. Wah, kisah-kisah dari Bang Sidik selalu mencekam mata orang-orang teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe channel Ilo Ekstrim, klik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor on warung makan di pantai selatan. Perkenalkan, namaku Banyu. Umurku sekarang tepat 21 tahun. Dan sejujurnya, aku sekarang sudah jauh dengan keluargaku. Aku keluar dan pindah sendirian di kota ini bukan tanpa sebab. Hal itu bermula beberapa tahun lalu, tepat ketika aku berumur 17 tahun ketika kejadian itu terjadi. Aku hidup di sebuah kota pesisir yang tidak terlalu besar pada saat itu, dan di kota tersebut keluargaku adalah keluarga yang sangat dikenal oleh masyarakat luas. Bagaimana tidak, keluargaku adalah keluarga yang mengelola sebuah rumah makan yang cukup terkenal di sana. Sebuah rumah makan yang menjadi tujuan favorit bagi para pengunjung yang datang untuk menikmati indahnya pantai selatan. Kalau kalian datang dan bertanya kepada para warga di mana tempat makan yang paling enak, pasti jawabannya akan sama, yaitu ke tempat rumah makan keluargaku yang terkenal akan seafoodnya. Memang rumah makan ini tidaklah terlalu mewah seperti rumah-rumah makan yang lain. Bangunannya memang sedikit agak tua karena dulu ini adalah warisan kakek. Lalu bapak mengembangkannya dan membuatnya menjadi 2 lantai hingga saat ini. Aku selalu melihat bagaimana bapak dan ibu mengembangkan usaha itu dengan kerja keras. Bapak adalah orang yang mengelola keuangan dan selalu menyapa para pelanggan dengan ramah ketika mereka datang. Sementara ibu, beliau adalah orang yang bertanggung jawab di dapur dengan resep yang diturunkan dari keluarganya. Aku bangga sekali melihat mereka berdua. Aku juga ikut membantu mereka sedari kecil hingga aku bersekolah di salah satu sekolah menengah kejuruan yang ada di kota itu. Aku ingat pada waktu itu, ketika pulang sekolah, aku selalu membantu mereka hingga tempat makan itu tutup, dan rasa lelah yang aku rasakan sebanding dengan pendapatan yang mereka dapat. Sehingga di sanalah aku bisa kembali melihat mereka tersenyum puas karena hasil yang didapatkan di hari itu. Rumah kami memang menyatu dengan warung makan tersebut. Lantai 2 di tempat itulah yang menjadi rumah kami pada saat aku tinggal di sana. Pada awalnya, kami tinggal terpisah dan mengontrak salah satu rumah ketika warung makan ini dikelola oleh kakek. Namun, ketika mulai diurus oleh kedua orang tuaku, bapak merenovasi bangunan ini dan menjadikan lantai 2 sebagai tempat tinggal kami selama ini. Setiap beres menutup warung makan, aku biasanya langsung ke kamar dan langsung beristirahat. Kamarku sendiri diberikan fasilitas yang tergolong mewah seperti televisi dan PS serta komputer, hingga aku jarang keluar kamar ketika malam. Apalagi belajar di sekolah sedari pagi dan membantu mereka di siang hari selalu membuatku kelelahan, sehingga kamar adalah tujuan utamaku ketika malam tiba. Tapi kedua orang tuaku berbeda.
Mereka seperti tidak kenal lelah. Ibu dan bapak masih terus bekerja ketika malam karena aku seringkali melihat mereka berdiskusi di ruang tengah hingga larut malam. Entah apa yang mereka bicarakan, namun perkataan mereka seperti dibuat sepelan mungkin sehingga suaranya tidak sampai ke kamar. Pada awalnya, karena tempat ini adalah bekas warung makan lama yang dikelola oleh kakek semasa hidupnya, sehingga ketika aku tinggal di sana, pasti ada saja sesuatu yang aneh yang aku rasakan. Karena aku yang sering sekali melihat benda-benda seperti bergerak sendiri, suara seseorang yang sedang memasak ketika malam di lantai bawah, juga hal-hal lain yang aku dengar ketika kedua orang tuaku sudah terlelap tidur di dalam kamar. Apalagi di lantai 2 ini ada sesuatu yang membuatku penasaran dari kecil hingga sekarang. Sebuah ruangan yang tertutup di dapur yang tidak pernah dibuka oleh bapak atau ibu selama mereka tinggal di rumah ini. Mereka membangun ruangan itu ketika lantai 2 dibangun, dan setelah itu pintunya digembok dengan rapat dan aku tidak pernah tahu apa yang ada di dalamnya. Ruangan itu sangat aneh bagiku, karena ruangan itu sama sekali tidak berjendela, bahkan tidak ada ventilasi udara yang bisa aku lihat dari luar. Apalagi posisi ruangan itu seperti menuju ke pantai selatan yang letaknya tak jauh dari warung makan ini, sehingga hal itu membuatku semakin bertanya-tanya, sebenarnya apa yang ada di dalam ruangan itu? Dulu, aku pernah bertanya kepada bapak tentang ruangan tersebut, namun ketika aku tanya, bapak hanya menjawab, "Oh, itu gudang bahan kering. Di dalamnya banyak sekali ikan-ikan asin yang diawetkan. Soalnya kan kalau ikan asin itu harus benar-benar kering." Ya, alasan itu memang masuk akal. Karena ketika bapak membeli ikan-ikan asin dari supplier, dia harus mencari tempat yang kering dan pengap untuk menyimpan ikan-ikan asin itu agar baunya tidak menyebar. Apalagi, selain warung makan yang kami kelola, kami juga menjual ikan asin di salah satu kios kecil yang berada di etalase kecil di lantai bawah, sehingga hal itu membuatku semakin yakin. Tapi alasan-alasan bapak itu kini mulai terasa janggal ketika aku beranjak dewasa. Pertama, kalau misalkan itu adalah gudang ikan asin, seharusnya aku bisa mencium bau yang khas dari dalam sana ketika aku ke dapur. Aku tahu ada sebuah celah kecil dari pintu itu, dan seharusnya baunya bisa keluar dari sana ketika aku sedang ke dapur untuk mengambil minum ataupun makan. Akan tetapi, bukanlah bau ikan asin yang aku cium ketika aku mendekat ke ruangan itu, malah aku mencium bau yang lain, yaitu bunga melati yang sangat kuat. Selain itu, wangi melati itu seringkali bercampur dengan bau yang lain. Baunya samar seperti bau daging mentah yang anyir dan lembab. Bukan hanya itu saja, kadang-kadang kalau rumah makan di bawah sudah tutup dan suasana sudah hening, aku seperti sering mendengar suara samar dari balik pintu itu. Pada awalnya, itu aku anggap sebagai suara tikus, tapi setelah dipikir-pikir, suaranya agak sedikit aneh karena ketika aku mendengarkannya dengan seksama itu seperti suara wanita yang sedang bersenandung lagu Jawa. Padahal semua keluargaku adalah orang Sunda Tulen, dan tidak mungkin mereka tahu tentang lagu-lagu Jawa yang bahasanya tidak aku mengerti. Aku pernah bertanya kembali kepada ibu akan hal ini, tapi ibu hanya menjawab, "Bisa saja itu pengunjung restoran sebelah atau penginapan yang ada di belakang rumah. Udah jangan dipikirin, soalnya biasa kalau lagi rame suka ada yang nyanyi-nyanyi kayak gitu." Jawaban ibu tidak membuatku puas. Masih ada yang janggal dengan suara tersebut, tapi aku tak bisa bertanya kembali, sehingga aku hanya bisa mengangguk. Pertanyaan yang belum terjawab sepenuhnya oleh kedua orang tuaku itu semakin membuatku penasaran.
Hingga pada suatu malam, aku mendengar suara itu lagi. Aku yang masih penasaran dengan jawaban ibu seketika turun ke bawah mencoba untuk memastikan sendiri bahwa suara itu berasal dari restoran sebelah atau dari penginapan yang ada di belakang rumah. Namun tidak ada siapapun di sana. Penginapan itu sepi dan tidak banyak orang yang menginap karena hari itu bukan hari liburan. Aku pun kembali ke rumah dan tepat ketika aku baru saja membuka pintu rumah makan di lantai bawah untuk naik ke atas, tiba-tiba saja aku mendengar kembali suara itu dan kali ini lebih jelas, yaitu di dapur bawah yang biasa ibu pakai untuk memasak makanan kepada para pelanggan warung makan. Aku langsung merinding ketika mendengar hal tersebut. Jantungku berdetak kencang dan aku langsung berlari ke atas karena takut atas apa yang aku dengar pada saat itu. Aku kembali menceritakan apa yang aku dengar pada malam itu kepada kedua orang tuaku di pagi harinya. Aku bahkan meyakinkan diriku bahwa suara itu bukan dari penginapan yang ada di belakang sana, namun bapak dan ibu hanya terdiam sebentar dan saling berpandangan satu sama lain. Mereka berdua mengangguk pelan dan secara tiba-tiba mereka berkata, "Maaf ya Banyu, bukannya kami menutup-nutupi hal ini, tapi ini kami lakukan agar kamu tidak takut," kata bapak dengan nada yang pelan. Aku terdiam sebentar pada saat itu dan tak lama kemudian ibu yang ada di sebelahnya kembali berkata, "Iya Banyu, jadi sebenarnya hal-hal yang seperti itu memang kadang terjadi. Ya karena ini kan warung makan lama milik kakek kamu. Terkadang penunggu warung makan ini suka datang dan berbuat sesuatu yang membuat kita ketakutan kalau belum terbiasa. Kamu kan sering kali diam di kamar dan langsung istirahat, sehingga mungkin kamu baru menyadarinya baru-baru ini. Tapi kami berdua sudah tahu, makanya Bapak sengaja membuat lantai 2 ini agar tidak terlalu mengganggu aktivitas yang ada di bawah. Meskipun ya kadang-kadang dia juga suka ke belakang, tepatnya ke dapur," kata ibu sambil menunjuk ke arah dapur. Di sana aku hanya mengangguk pelan. Semua rasa penasaranku kini terjawab sudah bahwa ternyata bau bunga melati dan daging mentah di dapur itu tidak ada hubungannya dengan ruangan yang menjadi gudang ikan asin di sebelahnya. Tetapi memang ada hubungannya dengan penghuni lantai bawah yang merupakan penghuni asli warung makan ini. Dan setelah aku mendengarkan penjelasan mereka berdua, aku baru mengerti sekarang. Semenjak kejadian itu, aku kini bisa menerima hal-hal ganjil yang ada di tempatku ini. Beberapa kali pintu yang terbuka, bau melati yang ada di ruangan gudang ikan asin, juga beberapa benda yang bergerak sendiri ketika aku di lantai atas membuatku terbiasa. Aku juga tidak penasaran lagi dengan ruangan tertutup yang ada di dekat dapur sekarang, dan aku juga tidak peduli ketika suara dari orang yang bersenandung itu kembali terdengar di dekat dapur. Aku merasa bahwa hal ini adalah hal yang wajar karena mau bagaimanapun bangunan lantai bawah yang merupakan warung makan dan itu sudah ada dari semenjak aku belum lahir, sehingga saja wajar banyak keanehan terjadi di sana. Hari-hari pun berlalu. Aku yang sudah terbiasa kini tidak merasa terganggu lagi. Bahkan ketika aku haus dan ingin minum, kemudian mendengar suara nafas berat disertai ketukan pelan dari pintu tertutup itu, aku hanya terdiam sebentar, mencoba mengatur detak jantung yang berdetak kencang, lalu pergi meninggalkan dapur tanpa pernah berlari dan berteriak. Namun pada suatu malam, tepatnya pada malam Jumat, warung makan di bawah terasa sangat ramai. Malum saja, sekarang adalah liburan panjang dan orang-orang dari berbagai daerah tumpah ruah untuk mengunjungi pantai selatan ini. Bahkan saking ramainya, warung makan kami harus buka sampai malam karena kami masih melayani para pembeli yang datang dan pergi di warung makan ini.
Kami baru bisa tutup ketika tepat jam 11 malam, dan itu sangat melelahkan bagiku juga dengan kedua orang tuaku. Setelah beres-beres dan membersihkan semuanya, aku yang sudah lelah dan berkeringat akhirnya langsung mandi dan beristirahat di dalam kamar. Begitu juga dengan bapak. Dia sepertinya kecapean sehingga dia juga memutuskan untuk segera beristirahat. Namun berbeda dengan ibuku. Ketika aku ingin memejamkan mata, aku mendengar suara langkah kakinya yang turun kembali ke lantai 1. Dia terlihat seperti mengendap-endap, memastikan aku beristirahat di dalam kamar dan kembali turun ke dapur bawah. Entah apa yang dilakukan malam-malam seperti ini, namun aku yang penasaran akhirnya turun ke bawah dan melihat apa yang ibu lakukan. Kulihat lampu lantai bawah sudah mati sepenuhnya dan hanya lampu dapur yang menyala terang. Aku mengendap-endap ke bawah sana lalu bersembunyi di deretan meja yang sering dipakai oleh para pembeli yang datang ke rumah ini. Setelah itu, aku melihat ibu dari kejauhan. Di sana, aku melihat ibu mengeluarkan beberapa bahan yang tampaknya sangat mahal, seperti kepiting besar yang dikeluarkan dari kotak styrofoam, lalu beberapa udang galah dan seekor ikan gurami yang masih segar. Entah ibu lapar atau apa, ibu memasak masakan dengan bahan-bahan itu di tengah malam seperti ini. Buat siapa ya ibu masak malam-malam begini? Masa dia masak makanan untuk dimakan sendiri atau sama bapak? Kayaknya mah gak mungkin makanan itu bisa habis oleh mereka berdua. Gumamku dalam hati. Aku terus memperhatikan ibu memasak dari kejauhan. Tapi kali ini ada yang berbeda. Ya, wajah ibu seperti pucat. Tidak seperti biasanya ketika dia sedang memasak dan tersenyum di hadapan para pembeli yang datang. Wajahnya benar-benar pucat sekarang, seperti takut akan sesuatu. Tangannya juga terlihat terburu-buru ketika sedang memasak makanan itu. Bukan hanya itu saja, ibu beberapa kali sering melihat ke arah jam di dinding yang ada di dapur, dan semakin lama dia memasak, semakin pucat juga wajahnya. Setelah selesai, ibu langsung menatanya di salah satu nampan. Lalu dia juga mempersiapkan sesuatu, sebuah teh tawar dan beberapa bunga melati yang dia ambil dari sebuah kantong kresek. Dengan gerakan tergesa, ibu langsung naik ke lantai 2, meninggalkan aku sendirian di bawah. Dan tak lama kemudian terdengar suara gembok pintu di dekat dapur yang terbuka. Ketika aku sampai ke atas, aku melihat ibu masuk ke dalam sana dan dia menutup pintu itu dari dalam dengan rapat. Entah apa yang sedang ibu lakukan pada saat itu, namun aku benar-benar penasaran sehingga aku langsung berjalan ke arah ruangan itu. Tepat ketika aku ingin melangkah lebih jauh ke arah dapur, tiba-tiba saja aku ditepuk oleh seseorang yang muncul dari arah belakang. "Mau kemana kamu? Kenapa belum tidur jam segini?" Katanya dengan nada yang sedikit tegas. Aku langsung menoleh dan rupanya itu adalah bapak yang menepuk pundakku. Aku langsung memberikan alasan bahwa aku haus dan aku ingin minum ke dapur. Namun bapak hanya menatapku sebentar, lalu dia menatap ke arah dapur dan setelah itu ia berkata, "Nanti bapak yang antarkan kamu air ke kamar. Sekarang pergi, masuk kamar lagi, karena sudah malam. Kamu juga harus bangun pagi supaya nggak telat sekolah." Ucapan bapak mendadak tegas dan tidak seperti biasanya. Sambil mendorong tubuhku ke arah kamar, aku hanya bisa mengangguk dan masuk kembali ke dalam kamar sambil melihat wajahnya yang nampak khawatir karena aku yang keluar kamar pada malam itu. Setelah aku masuk ke dalam kamar, bapak berjalan ke arah dapur dan tak lama kemudian aku didatangi kembali oleh bapak sambil membawa segelas air. Setelah itu, bapak memastikan kembali bahwa aku harus tidur dan tidak boleh keluar kamar lagi pada malam itu. Jujur, aku tidak bisa tidur lagi malam itu. Suara dari ruangan belakang terdengar sangat aneh, seperti ada seseorang yang sedang makan, tapi dibarengi dengan suara-suara lain yang tidak aku mengerti. Butuh waktu 1 jam, aku terdiam di kamar. Beberapa kali bapak mengecek kamar, dan beberapa kali aku pura-pura tertidur di balik spray tipis yang aku jadikan selimut.
Setelah hampir 2 jam, aku akhirnya mendengar kembali suara ibu dan bapak. Entah apa yang mereka obrolkan, tapi setelah itu salah satu dari mereka terdengar menutup ruangan tersebut dan menguncinya kembali. Untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa ada sebuah rahasia besar selain dari apa yang aku ketahui tentang warung makan warisan kakek yang mereka kelola. Apakah itu adalah sesuatu yang harus mereka lakukan semenjak mereka mewarisi warung makan ini, atau ada rahasia lain yang tersembunyi di balik pintu yang terkunci itu? Aku benar-benar mempertanyakan segalanya, dan sepertinya aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah ini. Setelah aku bangun, aku melihat ibu terlihat pucat dan juga lelah. Kantung matanya terlihat menghitam dan dia lebih banyak minum teh manis hangat seperti sedang kedinginan. Warung makan kami pun hanya dibuka pada sore hari karena bapak menunggu ibu agak baikan terlebih dulu. Aku ingin sekali bertanya kepada ibu, namun ketika aku ingin bertanya, tiba-tiba bapak berkata bahwa ibu hanya kecapean. Dan ketika aku berkata bahwa ibu habis mengerjakan apa, bapak hanya menjawab bahwa aku tidak perlu tahu. Rupanya aku baru menyadari bahwa ternyata ibu melakukan hal tersebut bukanlah 1 kali 2 kali, tapi di malam-malam tertentu, tepatnya di malam Jumat, ibu selalu melakukan hal tersebut di ruangan itu. Malah sekarang, dia sering melakukan hal tersebut dan aku sering kali melihatnya memasak di lantai bawah lalu membawanya ke ruangan itu dan mengunci dirinya di dalam ruangan itu. Aku sangat penasaran atas apa yang ibu lakukan di dalam ruangan tersebut. Tapi karena aku sempat kepergok bapak di malam sebelumnya sehingga bapak terlihat menjaga ruangan itu dari luar, dia seperti sedang menjaga agar aku tidak mendekat kembali seperti pada saat itu. Sebenarnya, apa ruangan itu? Kalau misalkan itu gudang ikan asin, tidak mungkin bapak hingga seperti itu. Lalu makanan-makanan itu untuk siapa dan kemana sisa-sisa makanannya? Aku semakin penasaran. Sebenarnya ada apa dengan rumah ini? Apakah ibu dan bapak mewarisi sesuatu dari kakek yang tidak boleh aku ketahui? Atau ada hal yang lain yang mereka tutupi dariku selama aku tinggal di rumah ini? Hal itu jadi sebuah misteri bagiku. Setiap aku ke dapur, aku selalu melirik ke arah pintu yang tertutup itu. Rasa penasaranku semakin besar. Dan ketika aku bertanya ke bapak atas apa yang mereka berdua lakukan, jawaban mereka pasti sama, yaitu itu adalah gudang ikan asin untuk dijual di warung makan. Tepat beberapa minggu setelah kejadian itu, bapak memintaku untuk membantu merapikan gudang utama yang ada di warung makan. Gudang itu adalah tempat kakek tinggal ketika ia mengelola warung makan ini, dan setelah diturunkan kepada bapak dan ibu, kami membangun lantai 2 untuk tempat kami tinggal, dan kini ruangan itu dijadikan gudang oleh bapak untuk benda-benda yang tidak terpakai. Katanya, bapak ingin memilah-milah benda apa saja yang masih bisa dipakai dan benda apa saja yang akan dibuang, karena dia bilang bahwa gudang itu sudah tidak cukup lagi menampung. Awalnya, aku menyarankan kenapa tidak menjualnya ke tukang rongsok saja, tapi bapak tidak setuju dan berkata bahwa harus dibuang. Aku hanya bisa mengangguk ketika mendengar perintahnya. Dan tak butuh waktu lama, aku langsung pergi ke gudang untuk memisahkan barang-barang tersebut. Di sana, aku menemukan kursi tempat makan lama yang rusak, peralatan masak yang usang, lalu tumpukan kardus berisi dokumen-dokumen yang tak tahu dari tahun kapan. Saat sedang memindahkan beberapa dokumen, aku menemukan satu dokumen yang paling berdebu. Dokumen itu rupanya adalah catatan pembukuan kakek di masa lalu. Aku yang penasaran langsung membuka buku itu. Di saat aku membuka halaman pertama, aku melihat catatan pemasukan dan pengeluaran, dan di bagian bawahnya aku menemukan beberapa kwitansi pembayaran
aku membukanya lagi, mengecek tulisan kakek, dan semakin aku membuka halaman, dadaku semakin sesak. Bagaimana tidak? Catatan itu berisi tentang pemasukan dan pengeluaran yang tidak seimbang. Pemasukan sangat kecil dan pengeluaran sangat besar. Bahkan di sana aku melihat sebuah catatan dari kakek bahwa warung makan ini sepertinya akan bangkrut. Hingga di halaman terakhir, kakek menuliskan bahwa dia menyerahkan semuanya kepada anaknya yang adalah merupakan ibuku. Kalau memang ini warisan dari kakek, sehingga ibu dan bapak tinggal meneruskan, ya seharusnya nggak mungkin dong mereka bisa langsung bangun lantai 2. Soalnya kalau dilihat dari pembukuan ini, kakek sepertinya tidak terlalu sukses mengelola warung makan ini, gumamku. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa ketika bapak dan ibu mengelola warung makan ini bisa langsung sukses? Aku pun terdiam setelah membaca buku itu. Otakku belum bisa mencerna. Dan ketika aku menutup buku, aku melihat sebuah catatan kecil di bagian belakang, dan di sana aku melihat tulisan kakek yang terakhir. Kalian sepertinya sudah hilang akal. Kematianku tidak akan tenang kalau kalian melakukan perjanjian itu. Tulisannya seperti berbeda dengan tulisan yang ada di dalam buku catatan tersebut. Entah ini dibuat setelah kakek menyerahkan warung makan ini pada mereka, atau ada hal lain yang tidak aku mengerti. Namun tepat ketika aku sedang memikirkan hal tersebut, tiba-tiba saja, Banyu, kenapa melamun saja? Bapak datang dan langsung menegurku karena aku melamun. Aku sadar bahwa pada saat ini aku sedang merapikan gudang, sehingga aku hanya bisa mengangguk dan membawa buku catatan itu di balik bajuku sehingga Bapak tidak mengetahuinya. Setelah semuanya beres, Bapak akhirnya membawa barang-barang itu pergi. Entah kemana dia membawanya, tapi dia membawa satu jerigen bensin di belakang kendaraannya. Hal itu tentu saja membuatku berpikir aneh, karena barang-barang itu masih laku untuk dijual ke tukang rongsok, tapi Bapak malah memilih membakarnya. Aku pun akhirnya kembali ke warung makan. Di sana aku mulai membantu ibu. Dan ketika sudah selesai, aku pun kembali ke lantai 2 untuk membersihkan diri. Lalu setelah itu aku beristirahat di dalam kamar. Aku kembali membuka buku catatan itu, dan di sana aku baru sadar bahwa di belakang buku itu ada sebuah tulisan perjanjian yang tidak aku mengerti. Bahkan kakek sepertinya tidak senang dengan perjanjian itu. Perjanjian apa ya? Apa perjanjian hutang piutang ke bank? Atau mungkin detak jantungku mendadak bergetar. Aku seketika melirik ke arah pintu kamar yang tertutup. Apa jangan-jangan ada perjanjian dengan sesuatu yang ada di balik pintu dekat dapur itu ya? Karena sepertinya sedikit aneh dan tidak masuk akal. Apabila memang Bapak punya dana yang besar untuk langsung bangun lantai 2 ini, ketika catatan dari keuangan dari kakek yang tidak terlalu menghasilkan untuk warung makan ini, gumamku. Hal itu membuatku semakin penasaran, dan setelah beberapa hari aku berpikir, aku baru menyadari bahwa ibu seperti semakin sering memasak di lantai bawah dan membawanya ke dalam ruangan tersebut, yang biasanya hanya sebulan sekali, kini mulai 2 minggu sekali, dan pada malam ini sudah hampir seminggu sekali. Sepertinya aku harus melakukan sesuatu. Ya, aku harus mengetahui apa yang sedang ibu lakukan di dalam sana. Tapi aku tidak bisa asal masuk begitu saja, karena ibu yang selalu mengunci pintu dari dalam, sehingga aku harus menduplikat kuncinya. Aku menunggu saat yang tepat, dan ketika ibu sedang sibuk di dapur bawah dan bapak sedang pergi ke bank, aku mencoba menyelinap masuk ke kamar mereka. Aku tahu ibu menyimpan semua kunci cadangan di dalam kamar. Dengan tubuh bergetar, aku mulai mencari kunci itu di dalam kamar. Aku ingat kunci itu berbeda. Ada sebuah gantungan kain berwarna hijau di ujungnya, sehingga ketika aku menemukan tumpukan kunci cadangan, aku bisa langsung melihat kunci itu dan membawanya keluar rumah. Bu, aku mau keluar dulu ya, mau jajan. Ibu mau nitip gak? Kataku sambil sedikit berlari keluar. Aku sengaja melakukan hal itu agar ibu tidak curiga.
Dan ketika ibu yang melihatku sambil memasak di dapur, dia hanya menggelengkan kepala. Aku pun tersenyum sambil berlari keluar. Supermarket yang ada di seberang jalan adalah tujuanku pada awalnya. Namun, aku sedikit belok ke arah pertokoan kecil yang ada di sebelahnya. Di sana, aku menghampiri tukang duplikat kunci untuk menduplikasi kunci itu. Lalu, setelah itu, aku kembali menghampiri ibu untuk membantunya. Ketika sore tiba, aku mengambil kunci duplikat itu sambil menyimpannya kembali kunci aslinya ketika ibu dan bapak sibuk beres-beres di lantai bawah. Beberapa hari aku pun mendapatkan kunci itu. Akhirnya, aku mulai melihat ibu memasak lagi di lantai bawah. Dan itu adalah waktu yang tepat untuk aku mengetahui sebenarnya ada apa di balik pintu tersebut dan apa yang keluargaku sembunyikan selama ini. Aku sempat melihat bapak turun ke bawah dan membantu ibu membawa makanan-makanan itu ke lantai 2. Di sana, aku juga mendengar pembicaraan antara bapak dan ibu pada malam itu dengan wajah-wajah mereka yang pucat. "Hah," kata ibu dengan wajah yang sedikit gelisah. "Kenapa dia minta lebih banyak sekarang? Biasanya kan kita memberikannya 2 bulan sekali. Tapi kenapa sekarang jadi seminggu sekali? Bahkan baru juga 4 hari. Sekarang dia minta lagi." Bapak hanya menggelengkan kepala. Wajahnya terlihat semakin pucat ketika dia mendengar hal itu dari ibu. Dan setelah itu, ibu langsung bergegas berjalan ke arah dapur untuk membuka pintu ruangan itu. Dahiku semakin mengkerut ketika aku melihat mereka berdua dengan ekspresi seperti itu. Rasa penasaranku membuncah sehingga aku harus mengetahui apa yang ada di dalam ruangan yang berada dekat dapur itu. Aku diam di kamar dengan pintu sedikit terbuka, menggenggam kunci duplikat itu dengan tangan gemetar. Jujur, aku juga takut apabila nanti aku kena omel oleh kedua orang tuaku. Namun tetap saja aku harus mengetahui semuanya. Apalagi semua ini terasa janggal ketika aku membaca catatan dari kakek tentang warung makan kami yang terkenal ini. Aku tidak bisa melihat dengan jelas isi dari ruangan itu ketika bapak membukanya, tapi ada sedikit cahaya dari cahaya lilin yang redup di dalam sana ketika pintu ruangan itu terbuka. Lalu setelah itu, ibu masuk ke dalam dengan tergesa dan tak lama kemudian bapak langsung menguncinya. Dia berdiri sejenak di sana dan melirik ke arah pintu kamarku yang sedikit terbuka. Bapak berjalan mendekati kamarku. Dia seperti curiga dengan pintu kamarku yang tidak tertutup rapat sehingga aku langsung berlari ke arah kasur dan menutup diriku dengan spray tipis yang aku gunakan sebagai selimut. Benar saja, bapak langsung membuka pintuku dan dia melihatku yang tertidur di balik spray tipis itu. Dia memastikan bahwa aku sudah tertidur lelap. Jantungku berdetak lebih kencang. Aku benar-benar ketakutan. Takut ketahuan, keringat dingin langsung membasahi tubuhku. Aku berusaha untuk tidak bergerak sampai bapak kembali keluar dan menutup pintu kamarku dengan rapat. Aku menghela nafas panjang. Ketika bapak sudah keluar dari dalam kamar, aku hanya bisa terdiam. Aku benar-benar panik dan mencoba untuk menenangkan diriku. Setelah hampir 10 menit, aku mencoba untuk membuka pintu kamar. Entah mengapa, aku kini tidak melihat bapak yang seharusnya berjaga di depan pintu itu. Ini adalah kesempatanku yang mungkin saja tidak akan datang 2 kali. Dengan keberanian yang aku kumpulkan, aku bertekad untuk keluar dan berjalan ke arah pintu itu dari arah kamarku. Dengan langkah yang kubuat sepelan mungkin, aku mulai melangkah selangkah demi selangkah. Jarak antara kamarku dan pintu itu terasa jauh ketika aku berjalan di saat-saat yang seperti ini. Aku terus menggenggam kunci duplikat itu. Keringat dingin yang tadinya kering kini mulai muncul kembali, diiringi rasa takut. Beberapa kali aku berhenti, memastikan bahwa aku tidak melihat bapak yang bisa saja muncul tiba-tiba di belakangku. Semakin aku mendekat dengan ruangan itu, bau melati yang sering aku cium ketika aku ke dapur kini tercium lagi dengan jelas. Bau melati itu malah semakin pekat, dan selain bau melati yang aku cium, aku juga mencium bebauan yang aneh.
seperti aroma anyir yang bercampur dengan bau busuk sampah yang sudah berhari-hari tidak dibuang. Aku berhenti tepat di depan pintu. Tanganku secara perlahan membuka pintu itu, namun secara tiba-tiba aku mendengar sesuatu dari dalam, suara geraman rendah yang membuat tubuhku semakin merinding. Itu bukan suara ibu yang kini ada di dalam sana, tapi itu adalah suara yang lain, suara yang seperti hewan buas. Hal itu tentu saja membuatku membeku. Aku berniat mundur dan kembali ke kamar, namun rasa penasaranku semakin besar sehingga aku memutuskan untuk tetap melanjutkan perbuatanku itu. Tepat ketika aku ingin memasukkan kunci itu, tiba-tiba saja prang! Suara piring pecah terdengar keras ke dinding, lalu diikuti oleh suara pecahan yang berhamburan ke lantai. Hal itu membuatku semakin kaget, bahkan nyaris saja berteriak. Aku mencoba tetap tenang, memastikan bahwa aku tidak membuat bapak datang ke depan ini dan memergokiku. Entah mengapa, suara mengerikan itu malah membuatku semakin penasaran. Sebenarnya, siapa di dalam sana? Apakah itu ibu atau ada sesuatu yang lain di dalam sana? Aku kembali memasukkan kunci itu ke dalam lubang kunci. Beberapa kali aku gagal, dan setelah beberapa kali mencoba, akhirnya aku berhasil membukanya secara perlahan. Aku menarik nafas dalam-dalam dan mulai melangkah masuk ke dalam ruangan itu. Hal pertama yang aku cium adalah bau busuk bercampur dengan aroma melati dan bau anyir dari darah kering yang semakin pekat dan menyeruak ketika aku membukanya. Aku meneruskan langkahku hingga aku melihat cahaya lilin samar yang menerangi kamar, sehingga butuh beberapa waktu untuk beradaptasi dengan ruangan tersebut. Namun setelah kedua mataku bisa melihat dengan jelas isi dari ruangan tersebut, mataku langsung terbelalak karena isi di dalam sana bukanlah berisi ikan asin seperti yang Bapak katakan. Ruangan itu seperti sebuah kamar tidur mewah, namun kondisinya terlihat mengerikan. Bagaimana tidak, seluruh dindingnya dicat dengan warna hijau laut. Lalu di tengah-tengah ruangan ada sebuah ranjang besar dengan ukiran, lalu di atasnya ada kelambu dan juga spray berwarna hijau zamrud yang kotor dan penuh noda. Selain itu, dinding di atas kepala ranjang tergantung sebuah lukisan besar yang membuat tubuhku merinding. Lukisan seorang wanita cantik bermahkota dengan pakaian yang berwarna hijau terang. Sosok itu menatap lurus ke arahku dengan sorot matanya yang tajam. Lalu di belakangnya ada laut selatan yang sedang bergejolak, dan hal itu membuat semuanya menjadi semakin menyeramkan. Ya, aku pernah melihat tulisan itu di televisi, dan itu adalah gambaran dari sang penguasa laut selatan. Tapi kemegahan itu hancur oleh pemandangan di sekitarnya. Lantai di ruangan itu kotor dan lengket. Puluhan piring dan mangkuk berserakan di mana-mana. Sebagian besar dari piring-piring itu masih berisi sisa-sisa makanan yang sudah berjamur. Dan sudah pasti bau busuk dan anyir yang aku cium di dapur itu berasal dari sisa-sisa makanan ini. Tapi di mana ibuku? Ya, aku tidak melihatnya sekarang. Dengan perasaan yang semakin campur aduk, aku akhirnya melangkahkan kakiku lebih dalam ke ruangan itu. Ibu, bisikku pelan, mencoba memanggilnya di sekeliling ruangan tersebut, tapi tidak ada jawaban. Yang kudengar hanyalah suara seseorang yang sedang memakan sesuatu, seperti sedang meremukan tulang dengan mulutnya, dan suara itu berasal dari sudut ruangan yang paling gelap, tersembunyi di balik ranjang besar itu. Dengan jantung yang berdetak semakin kencang, aku kembali mengendap, mengintip dari sisi ranjang untuk mencari tahu siapa sosok yang ada di balik ranjang tersebut. Terlihat siluet seseorang yang sedang berjongkok di lantai yang kotor dan sedang membelakangiku. Di hadapannya tergeletak nampan berisi makanan yang baru saja dimasak. Ya, itu adalah ibu. Dia sedang memakan masakan yang ia masak di ruangan ini, tapi cara dia makan itu bukanlah cara makan dari seorang manusia.
Dia seperti menjadi sesuatu yang berbeda. Matanya melotot, rambutnya acak-acakan, dan kedua tangannya kini terlihat menggenggam erat seekor ikan gurami dan merobek dagingnya dengan kedua tangannya. Lalu dengan kasar dia memasukkannya ke dalam mulut tanpa peduli dengan duri-duri yang menempel di dagingnya. Setelah itu dia mengambil kembali capit kepiting yang besar. Dia tidak berusaha untuk membukanya dengan alat, tapi dia langsung menggigitnya hingga cangkang itu retak, dan tak lama kemudian dia menyeruput isinya dengan suara mengerikan. Sebagian dagingnya jatuh berceceran di lantai, namun dia tidak peduli. Dia hanya terus menatap makanan lain dan mengunyahnya dengan kasar. Wajahnya terlihat pucat seperti sedang kelaparan. Dia bahkan mengendus-endus makanan itu sebelum memakannya, dan ketika makanan itu habis, dia melemparkan piring ke dinding, dan itu adalah suara pecahan yang tadi aku dengar dari balik pintu. Jujur, aku sangat ketakutan. Tubuhku gemetar. Itu bukan ibuku. Wanita yang ada di hadapanku ini adalah makhluk lain yang memakai tubuh ibuku. Sebuah kepingan misteri kini menyatu dalam sebuah gambaran mengerikan. Bau melati, suara senandung Jawa, larangan dari bapak, juga catatan kakek tentang perjanjian serta memasak pada malam hari ini. Semua kini untuk ibu, atau lebih tepatnya untuk sesuatu yang berada di dalam tubuhnya, dan itu mungkin yang menyebabkan warung makan ini menjadi lari sehingga terkenal kemana-mana. Di tengah ketakutanku, ketika aku melihat wujud ibu yang mengerikan, tiba-tiba ibu seperti mengetahui bahwa ada orang lain di belakangnya, karena dia menghentikan kegiatannya dan mulai meregangkan punggungnya sebelum ia memutar kepalanya secara perlahan. Aku bisa melihat gerakannya terlihat kaku, seperti sedang dikendalikan oleh sesuatu, dan ketika leher berputar, wajahnya kini mulai menatap tajam ke arahku. Astaga, aku hanya menggelengkan kepala. Ya, itu bukanlah wajah ibuku, tapi itu wajah orang lain yang menyeramkan. Aku benar-benar ketakutan ketika kedua matanya menatapku dengan bola matanya yang merah. Wajahnya tidak bersih, penuh dengan urat-urat hitam yang menjalar di kulit wajahnya. Mulutnya terbuka lebar, banyak sisa makanan, saus, dan sesuatu yang gelap seperti darah. Bibirnya sobek di beberapa bagian, dan dari sana sebuah senyuman mulai terlihat ke arahku. Itu bukan senyuman hangat seorang ibu, itu adalah seringai yang mengerikan. "Kenapa anak ibu ada di dalam?" katanya dengan suara serak. Ibu mendadak terkekeh, namun tak lama kemudian ia berkata kembali, "Ah, sepertinya karena aku yang meminta lebih banyak, jadi dia juga memberikan anaknya untuk tumbal." Pintar, pintar juga mereka. Hal itu tentu saja membuatku ketakutan. Aku berusaha membuat tubuhku bergerak kembali, dan seketika aku berbalik dan mulai berlari ke arah pintu, tapi terlambat. Ibu mendadak merangkak, melompat seperti laba-laba. Sebelum aku mencapai pintu, sebuah cengkraman dingin dan kuat langsung mencengkram pergelangan kakiku. Boom! Aku langsung terjatuh dengan keras ke lantai yang lengket dan menjijikan. "Mau kemana?" katanya dengan nada yang pelan. Aku langsung menendang-nendang tangan itu dengan balik. Ketika dia mulai merayap ke atasku dengan perlahan, bau busuk itu menerpa wajahku, dan tak lama kemudian wajahnya kini tepat di atas wajahku. Ibu menyeringai kembali, dan kali ini dia menyeringai dengan lebih lebar, membuka mulutnya, lalu bersiap untuk menggigit wajahku. Dalam kepanikan itu, aku mengarahkan kakiku ke arah dadanya dan menendang sekuat tenaga. "Lepaskan!" Tendanganku berhasil. Dia terlempar ke arah belakang, terguling beberapa kali. Hal itu memberikanku waktu beberapa detik untuk melarikan diri tanpa pikir panjang. Aku merangkak kembali dengan kakiku, namun baru saja aku ingin berdiri dengan tegak, tiba-tiba saja sosok itu melompat kembali, mendarat di hadapanku dengan posisi berjongkok. "Sudah, kamu diam saja. Kamu sekarang menjadi milikku.
keluargamu baik sekali memberikanku daging manusia sekarang. Dia kembali bergerak ke arahku dan dengan kuku-kukunya yang tajam, dia mencoba untuk mencakar. Aku menghindar ke arah samping. Tanganku dengan refleks mengambil piring kotor yang ada di lantai, kulemparkan ke arahnya. Piring itu pecah tepat di baunya, tapi sosok ibu seperti tidak merasakan apa-apa. Aku terus melemparkan dengan apapun yang bisa aku pegang. Dengan mangkuk, sisa tulang, nampan juga benda-benda lain sambil bergerak mundur ke arah pintu keluar. Aku hampir sampai. Pintu keluar itu tinggal beberapa langkah lagi. Aku langsung kembali membalikkan badan, berusaha mempercepat langkah agar bisa segera keluar dari ruangan ini. Namun kakiku tiba-tiba saja menginjak gundukan makanan basi yang licin. Hal itu tentu saja membuatku terpleset. Keseimbanganku hilang. Tubuhku jatuh membentur lantai dengan keras. Punggungku mendarat tepat di atas tumpukan pecahan piring yang tadi kulempar. Rasa sakit yang tajam langsung menjalar ketika aku merasakan beling-beling itu merobek kulitku. Sebelum aku bisa berteriak, ibu sudah berada di atasku lagi. Kali ini wajahnya yang menyeramkan itu mendekat, matanya merah menyala, langsung menatapku dengan penuh kebencian. Dia membuka mulutnya lebar-lebar. Tanpa ragu, dia menancapkan giginya ke dalam lengan kiriku. Pada saat itu, aku langsung berteriak. Rasa sakit yang menyengat di lenganku terasa sangat sakit sekali. Aku bisa merasakan gigi itu mengoyak dagingku. Aku berusaha untuk melepaskan diri darinya dengan memukul kepalanya dengan salah satu tanganku, tapi cengkeraman itu terlalu kuat. Aku hanya bisa pasrah ketika lenganku digigit oleh ibuku sendiri. Di tengah keputusasaanku, tiba-tiba saja muncul seseorang dari arah pintu dan tak lama kemudian, Banyu! Itu adalah suara bapak yang pucat. Ketika melihatku dengan kondisi yang seperti ini, tanpa pikir panjang, dia langsung masuk ke dalam dan menarikku dengan paksa. Lepaskan, dia bukanlah makananmu. Bapak mencoba menarik tanganku, tapi gigitan ibu tak lepas dengan mudah. Bapak semakin panik. Ia meraih bongkahan kayu yang ada di dalam ruangan tersebut dengan wajah penuh marah. Dia langsung memukul kepala ibu dengan benda keras itu. Brak! Pukulan itu membuat gigitan ibu akhirnya terlepas. Bapak menarikku dan menyeretku keluar dari ruangan tersebut. Ibu meraung-raung di belakang kami. Dia bangkit, berusaha mengejar kami, namun hal itu bisa kami hindari karena dengan sigap Bapak langsung membanting pintu dan menguncinya kembali dari luar. Brak! Brak! Ibu memukul-mukuli pintu itu dari dalam. Daging, aku ingin daging manusia. Suara teriakan dari ibu melengking dan terus terdengar dari balik pintu. Bapaknya bisa bersandar di dinding. Nafasnya berat, wajahnya basah oleh keringat. Dia melirik ke arahku, wajahnya nampak marah. Dia kembali berteriak. Apa yang kamu lakukan di dalam sana? Hah? Bapak kan sudah bilang, jangan pernah mendekati ruangan ini. Aku bukannya takut dengan amarah Bapak, malah hal itu menyulut amarahku atas misteri yang mereka sembunyikan selama ini. Kalau kalian tidak menyembunyikan ini, aku juga tidak akan seperti ini. Kenapa hal ini harus kalian sembunyikan? Dan kenapa kalian harus berbohong? Hal itu membuat Bapak terdiam, dan aku yang mencoba menurunkan amarahku pun kembali berkata, perjanjian. Ini mungkin perjanjian yang kakek tulis di buku catatannya. Perjanjian yang membuat kalian bisa membangun lantai 2 ini. Perjanjian yang membuat warung makan ini terkenal. Dan perjanjian yang membuat ibu seperti itu. Bapak mendadak terdiam. Wajahnya yang awalnya marah kini menunduk secara perlahan. Sudah. Kita obati saja dulu lukamu. Setelah itu baru kita bicarakan semuanya. Keesokan paginya, kami bertiga duduk di ruang tengah. Ibu terlihat bingung dan pucat. Dia tidak ingat apa-apa atas kejadian semalam. Ibu hanya kebingungan melihat lenganku yang diperban tebal dengan wajah Bapak yang lelah. Akhirnya, dengan suara yang berat Bapak menceritakan semuanya tentang warisan warung makan yang sebenarnya diambang kebangkrutan, lalu tentang keputusasaan mereka dan tentang perjanjian yang mereka ambil demi kelangsungan hidup keluarga.
Perjanjian itu memang membuat usaha mereka laris, dan dengan bayarannya ibuku harus menjadi media dari makhluk itu untuk diberikan makan di waktu-waktu tertentu. Aku mendengarkan semuanya tanpa ada ekspresi, marah, benci, takut, dan juga jijik. Semuanya bercampur aduk. Lalu setelah mereka selesai, aku tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya berdiri, berjalan melewati mereka, dan setelah itu aku mengunci diri di dalam kamar. Jujur, aku tidak kuat hidup seperti ini. Aku hanya kuat hidup bersama mereka hingga aku lulus sekolah. Setelah itu, aku pun keluar dari rumah dan berkata kepada mereka bahwa aku akan pergi mencari pekerjaan di kota. Mereka tidak bisa melarangku pada saat itu. Mereka tahu alasanku kenapa aku meninggalkan rumah, dan mereka tidak bisa berkata apa-apa atas kepergianku. 4 tahun pun berlalu. Aku sekarang menjadi buruh pabrik yang berada di kota Bandung. Selama 4 tahun itu, aku tidak pernah kembali. Aku juga tidak pernah menelpon mereka. Aku memilih untuk memutuskan hubungan ini dan lari sejauh mungkin dari rumah itu. Aku tidak mau bahwa aku akan terjerumus ke dalam hal yang menyesatkan itu. Meskipun apa yang mereka dapatkan itu menggiurkan, tapi aku tidak mau ikut dan menjadi bagian dari mereka karena aku hanya ingin hidup normal tanpa dibayang-bayangi oleh sebuah perjanjian yang mengikatku, sehingga itu menjadi beban selama aku hidup di dunia ini. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bang Sidik. Waduh, ini serem banget ya. Kisah pesugihan yang mana menurut saya mengerikan sekali. Ini pesugihan yang dilakukan oleh orang tua Banyu ya. Karena ritual pesugihan ini mengharuskan si pelaku pesugihannya ini badannya menjadi media untuk dirasuki oleh jin pesugihannya itu, yang mana di sini dia akan memakan dengan cara yang tidak lazim makanan-makanan yang disajikan untuk iblis sesembahannya itu. Seperti yang dalam kisah tadi kan, makan daging tuh dengan cara yang sampai berdarah-darah gitu kan, ngeri banget tuh. Jadi menurut saya ini agak mengerikan juga nih jenis pesugihan yang seperti ini. Tapi kalau melihat dari ciri-cirinya, walaupun tidak disebutkan dalam cerita, ini seperti berhubungan dengan pantai selatan ya teman-teman ya. Karena di situ di kamarnya nuansanya hijau, catnya warna hijau, terus ada lukisan Nyi Roro Kidul. Jadi di sini kalau menurut saya mungkin mengarah ke situ ya. Tapi saya baru tahu nih ritualnya seperti ini, menyeramkan sekali. Dan bagaimana dari sosok Banyu sendiri ya, kalau menurut saya sih, ini menurut saya tapi ya entah menurut teman-teman, bagaimanapun mereka tetap orang tua Banyu, dan seharusnya sebagai seorang anak yang baik, menurut saya Banyu harusnya tetap berada di situ, bertahan di situ, dan berusaha dengan sekuat mungkin untuk bisa menyadarkan kedua orang tuanya. Bukan dia lantas pergi begitu saja, nggak mau tahu, nggak mau ada urusan orang tuanya mau bagaimana kek, ya dia nggak mau tahu. Jadi kalau menurut saya agak kurang bijak aja, karena walau sejahat-jahatnya orang tuanya, apa yang mereka lakukan itu ya untuk Banyu. Karena ya orang tua akan melakukan apapun untuk anak kan. Jadi kalau memang Banyu sudah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, seharusnya Banyu harusnya tetap berada di situ, dan entah bagaimana caranya, usahanya apa, sekaligus mendoakan agar kedua orang tuanya bisa terbuka pintu hatinya dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin amin ya rabbal alamin. Keren pakai banget kisahnya untuk Bang Sidik. Terima kasih atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, mungkin punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.